Sejarah malam Lailatul Qadar yang terletak pada akhir Ramadan. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Malam ini merupakan malam yang istimewa dan penuh dengan kemuliaan. Lantas, bagaimana sejarah malam Lailatul Qadar? Ibnu Qasim al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul Shifa'ul Alil fi Masyailil Qada wal Qadar wal Hikmah wat Ta'lim menjelaskan, jika menurut asal katanya al-qadar merupakan bentuk masdar dari kata qadara. Kata qadara asli syai' artinya seorang menentukan sesuatu, sementara kata yukadiruhu qadar artinya seorang akan menentukan sesuatu dengan ukuran tertentu. Jadi Lailatul Qadar artinya malam penetapan dan penentuan. Ini adalah malam di mana Allah menurunkan wahyu Al-Quran. Ibadah yang dilakukan dalam satu malam ini setara dengan 84 tahun. Malam Lailatul Qadar juga sangat ditunggu umat Muslim sedunia karena merupakan malam dengan kebaikan melebihi 1000 bulan. Ibadah pada malam Lailatul Qadar sangat baik ketika dilakukan dengan hati yang tulus untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu narasi mengatakan, barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ketulusan, semua dosa masa lalu mereka akan diampuni. Melihat pentingnya malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan, telah menyusul fakta-fakta mengenai malam Lailatul Qadar berikut ulasannya. Nuzulul Quran atau waktu turunnya Al-Quran ke bumi biasa diperingati pada 17 Ramadan. Allah berfirman dengan surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dari surah Al-Qadar tersebut dapat disebutkan bahwa peristiwa diturunkan Al-Quran tersebut terjadi pada Lailatul Qadar yang digambarkan lebih baik daripada 1000 bulan. Beberapa ahli tafsir berpendapat Al-Quran diturunkan melalui dua proses. Proses yang pertama, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, jumlatan wahidah, di Baitul Isa. Proses kedua, Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan umat. Mulai dari surah Al-Alaq ayat 1-5. Turunlah 5 ayat tersebut terjadi ketika Muhammad sedang merenung di Gua Hira. Tanggal pasti malam Lailatul Qadar tidak diketahui. Meski begitu, Nabi Muhammad memberitahu petunjuk dalam bentuk narasi untuk mencari malam Lailatul Qadar di salah satu dari 10 malam terakhir. Ia berkata, "Siapa ini yang mengikatku?" Sang istri menjawab, "Aku yang mengikatmu untuk mengujimu." Kemudian, 21, 23, 25, 27, dan 29. Semuanya memiliki potensi tinggi untuk menjadi malam Lailatul Qadar. Ada maksud baik dari petunjuk di tanggal yang tidak diketahui ini, yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan ibadah tambahan sepanjang hari terakhir Ramadan dengan harapan mendapatkan tanggal yang tepat. Jika salah satu malam tertentu diketahui, manusia secara alami akan mengerahkan seluruh upaya mereka pada satu malam itu saja, dan kemungkinan mengundur pada malam-malam lainnya. Saat malam Lailatul Qadar, banyak muslim menghabiskan malam ini di masjid, di mana ada program tambahan yang dikasihkan untuk menumbuhkan lingkungan spiritual. Bahkan beberapa orang akan mengambil cuti dari pekerjaan untuk memastikan mereka bisa begadang semalaman tanpa harus khawatir tentang pekerjaan mereka esok harinya.
Setelah sholat tarawih, para imam akan memberikan ceramah yang mendorong umat Islam untuk memperkuat iman dan ibadah mereka. Sangat mungkin banyak orang merasa kelelahan menjelang akhir bulan Ramadan, tetapi inilah saat yang paling penting. Dorongan sangat dibutuhkan dari para ulama untuk memastikan orang melewati bulan yang suci ini dengan keimanan yang meningkat. Ibadah yang dilakukan di 10 malam terakhir ini meliputi doa ekstra, pembacaan Al-Quran, permohonan yang tulus, dan dimuliakan oleh Allah. Secara khusus, Nabi menasihati umat Islam untuk melafalkan permohonan yang terjemahkan menjadi Ya Allah, sungguh Engkau adalah pengampunan. Engkau senang untuk mengampuni, jadi maafkan saya. Sama seperti seorang anak yang melihat sesuatu yang menyeramkan dan kemudian lari ke ibunya karena takut akan hal itu. Kita juga harus lari ke Tuhan menjauh dari hukumannya. Sama seperti ibu ada untuk anaknya dengan tangan terbuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada untuk menerima kita dengan iman yang diperbarui dan fokus padanya. Kepada mama yang menjalankan ibadah Ramadan yang penuh berkah ini, semoga Allah memberi kamu kekuatan untuk keluar dengan iman dan ketulusan yang tinggi. Semoga bulan ini menjadi sarana bagi kita semua untuk membersihkan